Berkat kasih Tuhan saja kita diundang untuk beribadah bersama-sama pada minggu pagi yang indah ini. Di saat ini mari kita angkat tembang pujian bagi Yesus, mengucap syukur, menyembah Yesus, anak Allah yang mulia dan berkuasa. Lewat nyanyian, di saat ini kuangkat tembang, kita nyatakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beribadah. Bagi umat yang berada di gedung gereja maupun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini adalah Minggu Transfigurasi Yesus. Tema ibadah kita hari ini adalah dengarkanlah Dia. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Hai, bisa ngobrol sebentar gak? Bisa lah, bentar aja. Gimana kabar kamu hari ini? Aku capek banget sebenarnya. Kalau kamu gimana? Serius, gimana kabar kamu hari ini?
Mau cerita sih, sama mau curhat dikit. Sebagai manusia yang rentan dan penuh dengan keterbatasan, pasti kamu pernah merasa lelah dalam menjalani hari kan? Aku juga soalnya. Perasaan tidak diperlakukan adil, perasaan dianggap berlebihan atau bahkan sok suci ketika kita hidup menurut cara Tuhan. Gak jarang, semua perasaan itu akhirnya melahirkan pikiran dan juga tindakan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu memilih cara hidup dengan cara yang lebih mudah dan dianggap wajar sama dunia. Namun ketika kamu diam dan menganggap semua itu wajar, tanpa sadar akhirnya kamu semakin menjauh dari Tuhan. Sampai akhirnya kamu teringat untuk kembali sama Tuhan. Tapi pas mau kembali ada rasa malu, rasa takut, rasa nggak layak. Berbagai rasa yang akhirnya menciutkan hati kamu untuk gak datang lagi sama Tuhan. Aku mau kasih tahu sebenarnya, Tuhan nungguin kamu. Iya, kamu. Sebenarnya Tuhan hadir di obrolan kita hari ini, saat ini, buat kasih tahu kamu untuk jangan malu, jangan takut. Pokoknya kamu tuh bisa berbalik ke Tuhan, karena Tuhan nungguin kamu. Tuhan menunggu kamu untuk hadir lewat doa, lewat persekutuan lagi dengan Tuhan. By the way, nanti kita sambung lagi obrolannya minggu depan. Selamat menikmati ibadah kamu hari ini. Allah adalah sandaranku, karena dialah aku berani melangkah. Kita ulangin bareng-bareng yuk. Allah adalah sandaranku, karena dialah aku berani melangkah. Masa Raya Paskah akan tiba. Mari kita masuki masa raya ini dengan mengikuti ibadah Rabu Abu pada Rabu 22 Februari 2023 di GKI terdekat di Klasik Jakarta Barat. Ibadah Rabu Abu tahun ini membawa tema Berbaliklah kepada Tuhan. Umat dapat mengikuti ibadah secara onsite atau online di GKI Puri, GKI Kedoya, GKI Surya Utama, GKI Delima, GKI Tubagus Angke, GKI Kepaduri, dan GKI Kafling Polri pada pukul 19.00. Ataupun di GKI Pakis Raya pada pukul 20.00. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut ini rangkaian kebaktian Masa Raya Paskah GKI Taman Aries tahun 2023. Prapaskah dimulai pada Minggu 26 Februari sampai dengan 26 Maret 2023. Minggu Palmarum akan kita rayakan pada hari Minggu 2 April 2023. Kebaktian Kamis Putih akan diadakan pada 6 April 2023 pukul 7:30 malam. Kebaktian Jumat Agung sekaligus Sakramen Perjamuan Kudus akan diadakan pada 7 April 2023 dalam 2 kali kebaktian, yaitu pukul 7.30 pagi dan 5 sore. Sabtu Sunyi dapat kita ikuti pada 8 April 2023 pukul 7 pagi bersamaan dengan sapaan doa. Kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dalam kebaktian Paskah subuh
9 April pukul 5 pagi, dan Paskah sore pukul 5 sore. Kebaktian Paskah Komisi Anak diadakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 10 pagi. Kebaktian Paskah Usinda akan diadakan Jumat 14 April 2023 pukul 10 pagi. Dan Kebaktian Paskah Remaja Pemuda akan diadakan pada hari Minggu 16 April pukul 10 pagi. Kiranya kita semua dapat mengikuti rangkaian ibadah masa raya Paskah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, ingin ikut jalan-jalan ke Holy Land? Mari bergabung dalam Virtual Holy Land Tour, melangkah bersama Kristus. Pada hari Selasa 21 Februari 2023 jam 19.30. Virtual Tour ini akan dipandu oleh Pendeta Samuel Priyoutomo. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Ditunggu. Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat, 24 Februari 2023, pukul 10 pagi, kita akan belajar tentang cinta filia, sebuah persahabatan. Dengan pelayan firman, Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Ditunggu ya, Bapak Ibu, Opa Oma. Komisi Ibadah mengundang jemaat dan simpatisan untuk mengikuti Bina Merancang dan Menulis Tata Ibadah yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 dan 11 Maret 2023 jam 9.30. Pembicara Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Kita dapat belajar seputar tata ibadah dan hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang tata ibadah. Berminat? Hubungi Komisi Ibadah baik melalui pesan WhatsApp maupun meja depan di teras gereja ataupun Tata Usaha GKI Taman Aries. Yuk, segera daftar! Berikut ini disampaikan update proses renovasi Poliklinik Pratama Karya Kasih. Mari kita terus doakan proses renovasi ini dan mendukung dalam persembahan kasih yang dapat kita berikan. Total penerimaan hingga hari ini sebesar Rp279.978.584. Bagi umat yang berkenan memberikan persembahan secara online, dapat menambahkan kode unik 012. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah atas kasih dan rahmat-Nya. Kita diundang untuk datang kepadanya, memuji dan menyembah Dia, Raja Mulia. Kami datang kepadamu ya Allah, dengan rasa syukur karena kasih-Mu besar. Mari kita muliakan Tuhan Allah, muliakan akan pimpinannya dalam kasih sayang-Nya. Mulia namanya.
bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, perkataan ini adalah perkataan yang diperdengarkan oleh suara dari dalam awan dalam peristiwa transfigurasi Yesus. Minggu ini adalah minggu transfigurasi. Kita diajak untuk memahami dan memaknai transfigurasi Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita menyadari bahwa pada kenyataannya itu tidak selalu sesuai dengan harapan. Ketika kita melewati kehidupan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kristus. Meskipun demikian, saudara-saudara, Allah tetap mengasihi umat-Nya, dan dengan kuasa-Nya Ia memberi pengajaran, teguran, sekaligus perintah kepada umat-Nya, agar kita menyadari dan memahami siapa Yesus sesungguhnya. Untuk itu, mari saudara-saudara, kita buka hati kita di hadapan Allah. Kita memohon kepada-Nya agar kiranya Ia menolong kita, saudara-saudara, untuk berani mengakui segala kelemahan dan keberdosaan kita di hadapan-Nya. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, dalam kerendahan hati,
kami memohon pengampunan-Mu. Tidak mudah untuk kami pahami apa maksud dan kehendak-Mu. Bahkan dengan ketidakmampuan kami untuk memahami arti kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu, di dalam karya keselamatan-Mu yang agung. Kasihanilah kami ya Allah, meski tak layak diri kami, tetapi karena darah-Mu dan karena Engkau memanggil kami datang Yesus kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adaku celaka buta dan keluh, segala apa yang perlu ku dapat dalam diri-Mu. Saudara-saudara, bagi kita semua yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, maka terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, dan untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, yang
hatinya, yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan dunia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita siapkan diri kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang mengasihi kami di dalam Kristus. Suatu keindahan pada saat ini, kalau kami boleh masih diperdengarkan suara-Mu melalui sabda-Mu. Suatu keindahan bagi kami ya Tuhan, kalau kami masih diberikan pendengaran untuk mendengarkan firman-Mu. Suatu keindahan bagi kami ya Tuhan, kalau kami pada saat ini diberikan hati untuk menerima sabda-Mu. Kami memohon ya Bapa, Roh Kudus tolong kami. Jika pada saat ini kami hadir untuk mendengar firman-Mu dengan hati seperti tanah yang keras, lunakkan kami Tuhan. Atau kami hadir dengan tanah yang berisi bebatuan, bersihkan kami Tuhan. Atau kami hadir saat ini dengan hati yang dipenuhi oleh semak duri kehidupan. Tolong kami ya Tuhan. Buatlah kami punya hati sebagai tanah yang subur, supaya benih yang Tuhan taruh pada saat ini dalam hati kami tidak mati karena hati kami sendiri. Tolong kami ya Roh Kudus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu.
tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba, sedang Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah Dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, tema kita hari ini adalah dengarkanlah Dia.
Ini tema yang kita mau renungkan terkait dengan peristiwa Hari Raya Gerejawi, juga disebut dengan transfigurasi. Karena mulai Rabu ini kita akan memasuki minggu-minggu masa Prapaskah. Karena itu kita menyiapkan diri dengan sebuah peristiwa dulu, yaitu transfigurasi. Apa itu? Nanti kita akan sama-sama melihat di dalam teks Alkitab kita. Dengarkanlah dia. Saudara, saya belajar memperhatikan dan mengamati. Kapan dan bagaimana seseorang akan dengan sungguh-sungguh ia mendengarkan orang lain yang berbicara kepadanya. Dari pengamatan tersebut, saya mencatat ada dua hal utama yang biasanya, sekali lagi, yang biasanya membuat seseorang itu akan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan padanya. Hal yang pertama adalah bahwa ternyata pendengaran kita itu bergantung pada persepsi kita terhadap siapa yang berbicara kepada kita. Orang akan dengan baik mendengarkan orang lain ketika di dalam dirinya ada sebuah gambaran, ada sebuah persepsi bahwa orang ini yang berbicara itu seperti apa bagi saya. Dalam persepsi saya, ada hal yang sama yang dibicarakan oleh seseorang, tapi ketika itu dibicarakan oleh orang lain yang berbeda, dia akan menghasilkan perhatian yang berbeda dari orang lain. Karena si pendengar itu memiliki persepsi tentang orang yang pertama dan memiliki persepsi tentang orang yang kedua. Semakin tinggi persepsinya terhadap orang yang berbicara, maka ia semakin terbuka telinganya untuk mendengarkan apa yang dikatakan. Saya ambil contoh. Mana yang akan lebih bisa didengar oleh seorang bapa ketika anaknya berkata, "Pak, dari hasil pemeriksaan Bapak baiknya jangan merokok, nanti Bapak sakit." Mana yang akan lebih didengar? Jika seorang bapak ini datang ke dokter, lalu dokter itu akan katakan pada dia, "Saya sudah cek semua hasil medis Bapak. Kalau Bapak mau sehat jangan ngerokok." Seorang bapak, persepsi dia terhadap anak dan persepsi dia terhadap dokter itu akan menentukan telinganya terbuka atau tertutup. Bahkan saudara-saudara, anak-anak kecil pun sudah memahami prinsip ini. Anak-anak itu, dia akan lebih mendengar ketika misalnya di sekolah gurunya berkata. Dia akan rekam dan dia akan ingat. Padahal apa yang dikatakan gurunya itu adalah sesuatu yang juga selalu berulang dikatakan di rumahnya. Karena itu yang sering terjadi adalah anak akan berkata pada orang tuanya, kata guru dibanding dia berkata di sekolahnya, kata papa saya, mama saya. Ada persepsi. Itu yang pertama, saudara. Jadi saudara dan saya itu akan dengar seseorang itu ditentukan dari persepsi kita terhadap
orang yang berbicara. Lalu yang kedua apa? Pendengaran kita itu terkait dengan bagaimana dampak dari apa yang dibicarakan itu pada diri kita. Semakin dekat dia dampaknya buat diri kita, maka semakin naik telinga kita untuk dengar. Contoh, ada orang lagi duduk-duduk ngopi, beberapa orang, 5 orang lah. Tiba-tiba ada yang bilang, "Woi, rumah si A kebakaran." Yang 5 itu, dia akan tetap minum kopi dan berkata, "Wah, kasihan ya." Tapi kalau ada orang yang datang ke situ, lalu dia bilang, "Woi, rumah kalian kebakaran." Kira-kira apa yang terjadi? Dia pasti akan pergi, ditinggalin itu kopi. Sama kayak orang dibilang, ketika dikatakan, "Kamu hari Minggu gak ke gereja?" "Sibuk saya, pekerjaan saya banyak, sulit untuk mengatur waktu. Saya tidak bisa tinggalkan pekerjaan saya." Tapi kalau pada saat dia bekerja, lalu kemudian orang bilang sama dia, "Bro, rumah lu dirampok." Habis tuh barang-barang. Sesibuk apapun dia akan izin sama bosnya enggak? Dia kan enggak bilang gini, "Wah bro, lagi sibuk nih. Udah biarin aja deh perampoknya ngambilin semua dah. Ntar gue kalau udah sore pulang, kalau udah jam kantor selesai, ya gue datang dah, lihat-lihat rumah." Dah, dia akan segera bilang sama bosnya, "Bos, rumah saya ini lagi dirampok. Saya izin pulang." Tinggalkan pekerjaan itu. Jadi sebetulnya bukan tentang kesibukannya, tapi memang tentang dia merasa berita itu dekat enggak dengan hatinya. Kalau dekat, dia akan dengar. Kalau dia tahu dampaknya, dia akan dengar. Orang yang sedang sakit, pendengarannya itu akan sangat terbuka untuk sesuatu yang terkait dengan kesehatannya. Orang ngomong A, dia akan dengar. Orang ngomong B, dia akan dengar. Siapapun yang ngomong, kalau itu terkait dengan kebutuhannya, dampaknya buat dirinya, dia akan pasang telinganya. Orang yang sedang mencari pekerjaan, maka apa yang paling dia dengar adalah lowongan pekerjaan. Berita-berita yang lain itu terabaikan. Orang yang ingin mengembangkan bisnisnya, maka dia akan terbuka pendengarannya terhadap informasi bisnisnya. Dan bahkan saudara-saudara, seorang penjahat pun itu akan terbuka pendengarannya ketika dia mendengar bahwa polisi sedang mencari-cari dia. Jadi hal yang kedua, saudara-saudara, pendengaran kita itu tergantung dari bagaimana kita melihat apa yang kita dengar itu dekat dengan hidup kita atau tidak. Tapi teori ini ya nggak berlaku juga sih. Buat gosip tuh nggak berlaku teori ini. Karena gosip tuh nggak ada kaitannya dengan hidup kita, tapi kita bungkal sih. "Maaf ya Jeng, udah denger belum?" "Hah? Apa?" Misalnya ya, itu nggak terpengaruh di sini tuh. Tapi inilah poinnya, saudara-saudara. Lalu kemudian
Bagaimana dengan Kristus? Seberapa kita itu memiliki telinga yang terbuka untuk firman Tuhan? Seberapa kita memiliki hati yang merasakan perlunya mendengarkan firman Tuhan? Itu juga tergantung dari persepsi kita atau gambaran kita atau pemaknaan kita tentang Yesus itu siapa. Dan itu juga tergantung dari apakah hati kita merasakan bahwa firman yang keluar dari mulutnya, dari perkataannya, itu adalah firman yang dekat dengan hati dan hidup kita. Jika itu clear dalam diri kita, saudara, telinga ini tidak akan pernah tertutup. Dan inilah dalam peristiwa transfigurasi. Maknanya terkait dengan itu. Transfigurasi itu tentang penyataan diri Allah dalam keagungan dan kemuliaannya. Kenapa Yesus menyatakan kemuliaan dan keagungannya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu? Kenapa? Karena di situ kita melihat betapa manusia itu perlu untuk melihat segala kemuliaan Tuhan, untuk belajar mendengar, mengenali siapa Dia dalam hidupnya. Dan itulah yang disimpulkan atau dirangkumkan di dalam surat Petrus yang kedua. Dia bilang begini, kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepada suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Apa dampaknya? Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Transfigurasi ini dimaknai, dipahami oleh Petrus dan murid-murid. Kenapa engkau kasih kemuliaan itu di mataku? Karena mereka akhirnya menyimpulkan itu. Mereka belajar dalam peristiwa transfigurasi, Allah menyatakan dirinya kemuliaan dan keagungannya supaya yang melihat itu mengerti siapa Dia. Satu catatan di situ yang mau ditegaskan, saudara-saudara. Yesus itu bukan nabi. Kalau nabi itu seperti Musa. Nabi itu masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Tapi Yesus menyatakan kemuliaannya kepada setiap orang. Itu perbedaan. Kalau kita memahami itu, kalau kita mengimani itu, kalau kita melihat dalam peristiwa transfigurasi, kita diteguhkan seperti Petrus dan murid yang lain. Dia dari sorga. Dia bukan nabi. Dia itu Allah. Karena gambaran dari Keluaran dan Injil ini dipertemukan di dalam peristiwa leksionari untuk mengatakan apa? Ada satu hal yang Allah nyatakan yang dinyatakan oleh Yesus. Yaitu Dia menyatakan kemuliaannya kepada Musa. Awan kabut itu sebagai tanda kehadiran Allah, Sakinah di situ. Lalu kemudian di sini pun peristiwa ini dinyatakan dengan sebuah cara penyataan yang sama. Dinyatakan kemuliaannya. Itu mau mengatakan apa? Yang kau imani, yang kau ikuti, yang kau dengar, itu bukan nabi. Itu Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu Allahmu. Karena nabi tidak akan pernah menyatakan, tidak akan pernah memunculkan kemuliaannya dan keagungannya. Tapi dia masuk dalam kemuliaan Allah. Dan hanya Allah yang bisa menyatakan kemuliaan dan keagungannya. Dan itu yang ditangkap. Orang-orang Yahudi itu tahu betul. Orang-orang Yahudi itu mengerti betul apa yang ditulis oleh Matius ini.
Matius itu mengatakan tentang cahaya terang awan itu karena orang-orang Yahudi memahami bahwa kehadiran Allah itu dalam gambar seperti itu, dalam penyataan seperti itu. Dan Petrus itu melihat dan mereka tidak mati. Harusnya orang yang melihat kemuliaan dan keagungan Allah itu, dia bisa mati karenanya. Nah, mereka bergembira, saudara. Gembiranya bukan karena ini. Gembiranya karena mereka diteguhkan tentang Yesus ini. Mereka diteguhkan. Karena itulah ketika Petrus melihat ini, lalu dia terhubung dengan masa lalu. Terhubung dengan apa yang Allah nyatakan di dalam kisah Musa bersama umatnya di padang gurun. Allah menyatakan kemuliaannya hadir. Itu sesuatu yang sangat indah. Dalam iman Kristiani, Allah itu tidak menyatakan kemuliaannya di sorga semata. Tapi transfigurasi itu mau menyatakan, aku bersama dengan engkau dalam kemuliaanku. Karena itu sentuhan Yesus itu sangat-sangat personal, saudara-saudara. Ketika orang itu takut, maka Yesus menyentuhnya. Dia menyentuhnya. Dan itu memberikan kekuatan. Ini yang mau Petrus tangkap, saudara. Petrus mau kemudian buatkan tabernakel di situ, kemah itu. Karena dia memiliki gambaran yang menyatakan, oh kemuliaan Allah ini harus ditaruh di sini. Ditempatkan di sini. Tapi Yesus bilang, akulah tabernakel itu. Akulah Allah itu. Yang kau tidak perlu buatkan tempat kemah untuk aku tinggal terus di situ. Karena di dalam Kristus Allah menyapa dan melawat setiap orang. Ini saudara-saudara yang pertama tuh. Selama kita punya persepsi dan penghayatan yang salah tentang Yesus, maka kita juga akan punya sikap dan pendengaran yang tidak seperti para murid. Seperti Mazmur katakan, aku beribadah dan menyembah-Mu Tuhan. Lalu Tuhan menyentuh kita. Jangan takut. Berjalan bersamaku. Jalani kehidupanmu. Ada Allah. Dan karena itulah saudara-saudara, peristiwa transfigurasi ini mau menyatakan apa? Petrus itu bilang, dia mau mengatakan, kami diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Karena itu ada pesan di situ. Alangkah baiknya kalau kamu, dia bilang, memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Karena itu belajar mendengar, dibilang, dengarkan dia, dengarkan firman-Nya. Seperti engkau memperhatikan pelita di tempat gelap. Bagaimana kau tidak mengalihkan sedikit pun perhatianmu. Karena kau tahu ketika kau mengalihkan perhatianmu, penglihatanmu, dirimu dari pelita itu, maka hatimu pun akan menjadi gelap. Dan kau tidak memiliki harapan. Itulah saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya. Di sini kita belajar dalam peristiwa transfigurasi. Saudara juga diteguhkan, saya diteguhkan. Sekali lagi. Yesus yang saudara imani dan saya imani. Dia adalah Tuhan saudara dan saya. Juru selamat saudara dan dunia ini. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah firman-Nya. Dan selalu rasakan firman itu terkait dengan hidup kita. Maka kita akan punya telinga yang tajam. Dan kita akan punya pelita untuk berjalan.
kita akan mulai melihat ibadah ini menjadi sesuatu yang penting. Ketika kita tahu bahwa kita akan mendengarkan firman Tuhan dan berjumpa dengan Kristus. Ketika kita punya persepsi dan penghayatan iman tentang itu. Maka seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus, ada sebuah kerinduan, ada sebuah kegembiraan, ada sebuah kegentaran untuk dia datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Apa sih dampak yang paling gampang terlihat, saudara-saudara? Mungkin ini agak sedikit tajam. Tapi kita kan harus mendengar apa yang juga membentuk diri kita. Hal yang paling sederhana ketika kita menyadari bahwa kita akan berjumpa dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita punya hati yang ingin dekat dengan firman-Nya. Hal yang paling sederhana. Kita akan mulai menata waktu kita untuk dengan baik datang beribadah. Sama seperti gambaran tadi. Ketika saudara memiliki persepsi tentang di dalam pekerjaan, tentang bos, bahwa saya nggak boleh terlihat lambat, terlihat lalai, terlihat tidak memperhatikan dia. Maka ketika bos mengatakan, jam 7 kita ketemu ya. Karena saya punya persepsi tentang bos, maka 6:30 pun saya sudah datang menunggunya. Kita tidak akan pernah membiarkan bos itu duduk sendiri untuk menunggu kita. Kenapa? Karena kita punya persepsi terhadap dia. Ada nilai dan penghargaan yang lebih besar yang kita taruh. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Maka nilai dan keyakinan kita tentang Dia yang besar akan membuat kita taruh hormat yang besar. Pak Rinto tuh mau ngomong apa sih? Gampangnya begini. Ayo kita mulai memasuki Minggu Prapaskah dengan belajar mengalami transfigurasi diri. Diri kita mengalami transfigurasi. Cara yang paling sederhana apa? Bapak, Ibu, Saudara, datanglah sebelum lonceng ibadah itu dibunyikan. Datanglah ke rumah Tuhan sebelum lonceng ibadah itu dibunyikan. Sebelum Tuhan memanggil melalui gerejanya bahwa kita akan beribadah. Jadikan Minggu Prapaskah ini ke depan sebagai saat untuk kita mengalami transfigurasi Tuhan terhadap pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita. Dan saat ini saya mau mengajak saudara, mari alami kemuliaan Tuhan dengan kita juga menyiapkan diri untuk menerima kemuliaan itu. Coba tepok sebelahnya. Minggu depan sebelum lonceng gue udah lihat lu ya di sini. Coba tepok deh. Tepok, ayo, nggak apa-apa. Karena seperti Petrus disentuh oleh Tuhan supaya dia berubah. Maka kita perlu sentuh orang lain. Minggu depan kita masuk Minggu Prapaskah. Yesus menyelamatkan hidupmu. Minggu depan sebelum lonceng berbunyi, kita sudah ada duduk di sini berdoa bersama untuk memulai sebuah ibadah. Lalu yang di rumah, saudara-saudara, jika saudara-saudara karena kondisi saudara-saudara tidak mampu saat ini untuk datang ke rumah Tuhan, Tuhan mengerti. Tapi jika saudara-saudara ternyata mampu
diberkati dengan segala kebaikan dan kesehatan, diperlengkapi dengan segala kemampuan, dan saudara tidak menggunakan itu sebagai ucapan syukur saudara untuk berjumpa dengan Allah di dalam rumah Tuhan, maka apa yang harus bisa dimengerti dari saudara? Seberapapun alasan yang saudara miliki, panggilan Tuhan tetap, mari ikutlah aku ke gunung. Mari datanglah dan aku akan menyapa engkau, tunjukkan kemuliaanku padamu dalam hidup perjalanan rohanimu dari rumah sampai ke gereja. Jadi kalau saudara saat ini bersama pasangan di rumah dan saudara mampu untuk datang beribadah, jangan biarkan saudara hanyut di situ. Sapa seperti Yesus sapa orang di sebelah saudara. Mungkin pasangan anak saudara. Minggu depan kita masuk minggu Prapaskah. Masa kita begini-begini terus sih hidupnya? Ikut Tuhan yang sudah tebus kita kok begini-begini terus berdasarkan kemauan kita. Bangkit. Naik ke gunung. Lihat kemuliaan Tuhan dan hadapi kehidupan dengan sentuhan Tuhan. Minggu depan kita ke gereja. Jangan biarkan semuanya diambil oleh dunia ini. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Mari Bapak Ibu, Saudara semua, kita nyanyikan bersama lagu ini, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya,
besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya beri kesempatan untuk saudara-saudara berdoa untuk siapkan diri memasuki minggu Prapaskah kita, mulai Rabu Abu nanti dan juga minggu-minggu berikutnya. Minta Tuhan, saya ingin mengalami sebuah perubahan. Saya mau masuki minggu Prapaskah dan saya mau semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku semakin ingin diteguhkan dalam firman-Mu. Aku ingin mengalami perubahan. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Doakan. Pada minggu transfigurasi ini ya Tuhan Yesus, kami hendak bersiap diri untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah yang akan kami mulai Rabu Abu, di mana di dalam peristiwa itu kami diingatkan tentang diri kami sebagai manusia yang berdosa, tetapi yang dikasihi Allah dan diberikan anugerah dan penebusan. Pada minggu transfigurasi ini kami diingatkan ya Tuhan, untuk kembali mengecek apa yang kami imani, apa yang kami yakini tentang Engkau ya Kristus. Bahwa kami boleh semakin diteguhkan melalui peristiwa transfigurasi. Engkau bukanlah nabi, tapi Engkau adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Sehingga kami bisa diteguhkan untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu itu menjadi pelita hidup kami. Biarlah kami juga boleh dibentuk dan diubahkan. Mulai memiliki kerinduan rasa hormat, memiliki hati untuk selalu bersiap untuk berjumpa di dalam ibadah. Jika pada saat ini ya Tuhan melalui peristiwa transfigurasi ini, kami ingin juga mengalami transfigurasi dalam pikiran dan tindakan dan kami. Biarlah mulai minggu depan kami akan belajar untuk menata kembali waktu peribadahan kami. Kami mulai dari hal yang sederhana untuk kemudian dipimpin Tuhan pada hal-hal yang kemudian Tuhan percayakan pada kami untuk kami kerjakan. Bapa Surgawi, berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak-Mu di dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka, tidak kurang panjang dan tidak kurang-kurangnya Tuhan menopang mereka. Biarlah segala anugerah yang mereka rasakan dalam pekerjaan dan bisnis mereka, usaha mereka,
itu membuat mereka semakin bersujud sembah kepadamu Tuhan. Dalam kegembiraan, dalam segala kesuksesan manusiawinya, biarlah segala itu membuat dia bersujud sembah padamu. Dan jika ada orang-orang yang Tuhan pada saat ini mengalami kesesakan, Tuhanlah yang kuatkan dan berikan kepercayaan untuk sebuah pekerjaan baginya. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit dalam pemulihan, dan bahkan mungkin saat ini dia baru saja mendengar apa yang dialami dia, sakit apa yang dia miliki. Tuhan Yesus, teguhkanlah. Biarlah sapaan-Mu boleh menyapa tiap pribadi, dan firman-Mu, jangan takut. Itu menguatkan kami semua, menguatkan saudara-saudara kami ini, meneguhkan mereka. Tuhan rahmati mereka. Juga untuk setiap keluarga, saudara bersaudara Tuhan. Biarlah dalam minggu-minggu Prapaskah ini setiap orang boleh saling menguatkan, meneguhkan untuk bersama sebagai keluarga. Datang pada Tuhan dalam sujud sembah, rasa hormat dan cinta, taat dan takut, setia di dalam Kristus. Bapa Surgawi berkati. Juga untuk gereja ini, segala para pelayan Tuhan. Tuhan tolong mereka semua. Kasih hikmat Tuhan. Kasih pendengaran supaya mereka belajar. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan Engkau. Tetapi saling mendengar satu sama lain. Tuhan berkati. Juga untuk bangsa dan negara ini. Tuhan berkati kami. Tuhan tolong kami. Terutama secara khusus juga untuk melewati atau menghampiri tahun-tahun politik ini. Berikan hikmat pada semua. Tuntun bangsa ini Tuhan untuk pemimpin yang baik, punya hati yang takut akan Tuhan, mencintai sesama dan membawa kebaikan untuk semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang terkasih, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12 berkata demikian, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening KGKI Taman Aries atau dengan scan QRIS atau dengan memasukkan amplop pada kotak persembahan yang telah tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Marilah kita sambut dengan menyanyikan NKB 36 ayat 1-3, Terang Mentari Datanglah. Dan mulia
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Berkatilah persembahan ini dan berkatilah pengelolaannya. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan untuk seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, yakinlah penuh kepada Allah dalam melewati perjalanan hidup bersamanya. Jadikan Yesus sebagai pedoman hidupmu dengan bersikap rendah hati dan taat kepadanya. Meski sukar, ikutlah Yesus Tuhan selamanya. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dilimpahkannya anugerah, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kemuliaan dalam transfigurasi Yesus meneguhkan dan memberi kekuatan padamu dalam karyamu bagi sesama. Kiranya anugerah Allah Bapa di dalam Putranya, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita semua untuk menghayati hidup taat di dalam kehendak Allah dan nilai-nilai Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.